Hai, sebentar lagi libur tahun baru nih teman-teman. Jadi buat kamu yang ingin menitipkan kucingnya ke penitipan kucing, sudah mulai survei belum sih penitipan kucing yang benar-benar recommended di dekat rumah kalian? Tapi kamu juga harus tahu dulu bahwa penitipan itu memang layak untuk kucing kamu pada saat nanti kucing kamu itu dititipkan di tempat tersebut. Maksud dari layak itu seperti apa teman-teman? Satu nih, tips dari Cewang Suka Kucing ya. Bisa dibilang layak penitipan itu karena ada beberapa hal. Yang pertama itu ruangannya itu tidak terlalu sempit ya teman-teman. Kalau misalkan ruangannya itu terlalu sempit, nah itu akan menimbulkan pengap ya. Atau misalkan kucing kalian itu jadi ya kasihan aja gitu dengan banyaknya orang yang nitipin kucing juga di situ, terus ada kucing kalian juga di situ. Nah nanti kan bercampur dari nafas ya, mungkin dari aroma tubuh ya, jadi pengap, akhirnya kucing kalian setelah stres mungkin bisa aja sakit nih teman-teman. Jadi pastikan ruangan atau tempat penitipan kucing tersebut itu lumayan cukup luas. Terus juga yang berikutnya, pastikan juga sirkulasi udara dari ruangan penitipan kucing tersebut itu bagus teman-teman. Jadi ada udara masuk, udara keluar gitu. Jadi bukan cuma hanya kayak semacam ruangan yang dem aja langsung tanpa sirkulasi. Itu menurut gua sih kurang terlalu recommended ya teman-teman. Jadi pastikan mulai hari ini kalian jangan egois. Kalian sudah menentukan tempat liburan kalian kemana, tapi kalian belum menentukan di mana mau menitipkan kucing kalian. Nah itu mulai sekarang kalian harus sudah mulai nyari-nyari ya teman-teman. Harus sudah mulai searching di mana tempat penitipan kucing yang memang benar-benar layak. Kemudian berikutnya setelah tadi tempatnya luas, terus juga sirkulasi udaranya bagus, pastikan juga kalau misalkan kamu yang punya kucing dengan kucing yang berbulu panjang itu teman-teman, tidak cukup dengan hanya sirkulasi udara yang bagus. Kalau misalkan kamu punya kucing yang berbulu panjang, alangkah baiknya kamu menitipkan atau mencari tempat penitipan kucing yang ada AC-nya gitu, jadi full AC gitu. Jadi kalau misalkan kucing yang berbulu panjang kan itu sangat ringkih sekali dengan yang namanya lepek gitu teman-teman ya. Kalau misalkan ada AC-nya di tempat penitipan tersebut, ya mudah-mudahan kucing kalian itu nyaman di situ dan bulunya pun tidak akan bermasalah gitu teman-teman. Terus next berikutnya yang kedua, pastikan kucing kamu itu memang sudah terbiasa di kandang dulu nih teman-teman. Ada waktu nih, ini kan gue bikin video sekitar akhir November ya teman-teman menuju awal Desember. Jadi sekitar kalau misalkan kalian itu liburan tanggal 25 Desember, setidaknya ada waktu sekitar 25 hari untuk melatih kucing kalian terbiasa di kandang. Kenapa harus terbiasa di kandang dulu? Biasanya kalau di penitipan kucing itu jarang sekali kucing yang dilepasin langsung bareng-bareng gitu. Salah-salah kucing kalian itu juga malah berantem dengan kucing yang dititipin di situ kan. Jadi hampir semuanya penitipan kucing itu full mengandalkan kucing yang dititipin di kandang gitu teman-teman. Hampir semuanya ya, sepengetahuan gua. Tapi mungkin ada yang memang dilepasin di jadwal satu-satu biar kucingnya itu nggak stres. Tapi itu lumayan ribet ya teman-teman. Tapi mungkin ada gitu. Nah kemudian kalian setelah membiasakan kucing kalian itu di kandang, nanti efek baiknya adalah kepada saat kalian menitipkan kucing kalian itu kan full di kandang. Nah nanti kucing kalian itu akan tidak mudah stres. Bayangkan kalau misalkan kucing kalian itu tidak terbiasa di kandang, tiba-tiba kucing kalian itu dititipkan penitipan kucing dan harus full di kandang, itu kucing kalian akan stres banget teman-teman. Selain stres dari terbiasa di kandang, kucing kalian juga itu akan stres dari kucing kalian itu bertemu dengan kucing yang lain yang banyak dititipkan di situ. Jadi faktor-faktor yang akan memicu kesetresan itu kan tambah banyak. Selain misalkan kucing kalian itu tidak terbiasa di kandang, terus juga kucing kalian itu introvert, apalagi kucing yang baru ketemu kucing yang baru lagi kan biasanya itu akan membuat kucing itu stres. Jadi sebaiknya kucing kalian itu terbiasa di kandang. Nah kemudian berikutnya yang ketiga, kalian juga harus sudah memproteksi kucing kalian dengan vitamin dan obat kutu. Kenapa seperti itu? Karena di penitipan kucing itu biasanya kan kucing itu berjubel-jubel ya. Ada yang mungkin laris banget sehingga si penitipan kucing itu sudah tidak memikirkan lagi kesehatan atau kelayakannya seperti apa gitu teman-teman. Namanya juga bisnis ya teman-teman, saatnya meraup omset sebanyak-banyaknya gitu kan.
akhirnya sudah tidak lagi memikirkan kelayakan dari tempat penitipan itu seperti apa. Nah, untuk menjaganya teman-teman, kalian harus memproteksi kucing kalian itu dengan obat kutu ya. Supaya apa? Supaya pada saat nanti kucing kalian itu ditumpuk, kan di kandang-kandang besi itu ya teman-teman, misalkan ditumpuk-tumpuk seperti itu, ada kucing yang kutuan, terus kutunya loncat ke kucing kalian dan akan menular ke tubuh kucing kalian. Kalau misalkan kucing kalian sudah diproteksi dengan obat kutu, nah kucing kalian itu aman. Karena apa? Karena obat kutu itu biasanya akan bekerja di tubuh kucing itu selama 30 hari. Masa iya sih kalian mau liburan sampai 30 hari? Kan enggak kan, jadi pastinya 2 hari atau misalkan seminggu lah ya paling lama. Jadi selama seminggu itu kucing kalian di penitipan kucing aman tertular dari yang namanya kutu, teman-teman. Next berikutnya yaitu kalian harus menceritakan atau memberitahukan nih teman-teman ke penitipan kucing tersebut kebiasaan dari kucing kalian. Nah, treatment ini kan beda-beda ya teman-teman, antara pet owner misalkan gua sama kalian sama kamu itu kan beda ya cara mentreatment kucingnya ya. Misalkan pagi-pagi ada kucingnya itu yang harus makan wet food aja, ada kucingnya yang harus wet food campur dry food, ada yang harus makan wet food aja atau dry food aja gitu teman-teman. Kan kebiasaannya itu beda-beda. Ada juga kalian itu kapan kucing kalian itu makan vitamin atau dikasih vitamin. Nah, dari treatment seperti itu kalian itu penting teman-teman. Karena apa? Karena kalau misalkan kalian tidak memberitahukan treatment apa yang dilakukan ke kucing kalian, biasanya tempat penitipan kucing itu akan mengglobalkan kebiasaan kucingnya. Jadi si kucing kalian itu ikut dari aturan yang ada di tempat penitipan tersebut gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan tempat penitipan tersebut ngasih makannya itu pagi jam 8, terus mungkin siangnya jam 1 siang, terus sorenya itu sekitar jam 5. Nah, sementara kucing kalian itu yang terbiasa dengan bowl makanannya atau wadah makanannya tetap terisi penuh gitu teman-teman. Nah, di situ kan ada ketimpangan atau ada kebiasaan yang baru dan kucing kalian akhirnya harus mengikuti kebiasaan dari tempat penitipan tersebut. Tapi kalau misalkan kalian itu menceritakan kebiasaan kucing kalian, kapan dia dikasih makan, gimana caranya ngasih makannya gitu ya, kayak semacam kucing kalian itu terbiasa dengan boxnya yang selalu penuh gitu. Nah, kalau misalkan kalian menceritakan kebiasaannya, menceritakan caranya kalian mentreatment kucing kalian ke tempat penitipan tersebut, ya mudah-mudahan si tempat penitipan tersebut itu mau melaksanakan atau mau mengikuti treatment yang kalian berikan ke kucing kalian gitu teman-teman. Jadi akhirnya kucing kalian itu tidak stres gitu di situ, dan karena harus beradaptasi dengan kebiasaan baru yang mengikuti kebiasaan dari tempat penitipan tersebut. Nah, tips yang terakhir nih teman-teman, agak sedikit repot sih, tapi kalian harus tetap berkorban demi kebaikan kucing kalian, yaitu kalian harus membawa kandang kucing kalian sendiri dari rumah kalian. Supaya apa? Supaya aman. Kalau teteh Moa ada tukang dagang dong, gue lagi bikin video laris manis ya bu. Oke, next berikutnya nih ya, kalian harus membawa kandang kucing kalian sendiri itu lebih baik. Karena apa? Karena kalian kan nggak tahu ya, kandang bekas pakai dari kucing sebelumnya terus dipakai oleh kucing kalian. Kalian kan nggak tahu, nggak bisa mastiin kalau misalkan kucing yang sudah memakai kandang tersebut itu sakit atau enggak, aman atau enggak, bersih atau enggak, kalian kan nggak tahu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian membawa kandang kucing kalian seperti dari rumah, itu sudah dipastikan kalau kandangnya itu benar-benar milik dia, gitu, milik kucing kalian. Jadi itu akan dipastikan sedikit 80% aman lah ya teman-teman dari yang namanya tertular penyakit gitu. Apalagi kalau misalkan kucing yang bekas atau kandang bekas kucing yang sebelum kucing kalian tinggal di situ tuh udah muntah di situ, misalkan muntahnya itu muntah kuning, muntah virus ya teman-teman. Sementara yang namanya virus kucing itu atau virus Panleukopenia itu hilangnya itu meskipun udah dicuci bersih, apalagi nyuci bersihnya kurang seksama gitu atau kurang bersih, itu akan nempelnya itu lama gitu teman-teman, sampai sekitar berapa hari lah ya gitu. Kalian boleh cek Google berapa lama virus kucing Panleukopenia itu tinggal di situ setelah disterilkan gitu. Jadi virusnya itu cukup membandel. Jadi kalian harus mengakalinya dengan kalian membawa kandang kucing dari rumah kalian sendiri ya teman-teman. Oke, itu adalah tips atau bagaimana caranya menentukan tempat penitipan kucing yang memang menurut gua itu harus seperti itu gitu teman-teman. Jadi
Ya itu kan demi kebaikan kucing kalian juga ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian itu habis happy tahun baru, kalian malah di tahun baru itu menghadapi masalah baru, yaitu kucing kalian sakit. Tentunya kalian nggak mau dong teman-teman. Nah, jadi pastiin mulai dari sekarang, untuk masih ada waktu nih teman-teman, kalian survei dulu aja ke penitipan kucing. Ya misalkan kalian itu melihat-lihat dulu gitu ke tempat penitipan tersebut, terus kalian agak sedikit nanya-nanya, Kak, kalau misalkan nitipin kucing di sini tuh kapasitasnya berapa sih gitu? Apakah kakak tetap menerima kucing yang lain saat kapasitasnya itu sudah penuh atau gimana Kak? Atau memang tidak ada kapasitas yang tetap dimasukin meskipun udah penuh atau gimana gitu? Nah kalian harus nanyain juga, karena kalau misalkan ada tempat penitipan kucing yang memang selalu taat dengan yang namanya kapasitas penitipan itu, biasanya itu udah termasuk penitipan kucing yang memang peduli juga dengan yang namanya kesehatan kucing di situ ya, yang dititipin di situ, bukan cuma sekedar uang aja gitu teman-teman ya. Terus berikutnya kalian juga nanya-nanya, kalau misalkan di sini tuh harganya berapa sih Kak? Kalau misalkan paketnya yang seminggu atau paketnya yang 3 hari, atau misalkan kalau ada VVIP gitu, ada apalah ya yang ada di situ pilihannya ya, kalian boleh tanyain dulu atau survei dulu supaya nanti kalian pada saat ingin menitipkan kucing kalian itu, kalian kan kalau nanya ke penitipan yang satu, terus juga nanya ke penitipan yang satunya lagi, kalian bisa mengcompare yang mana nih yang lebih layak di antara penitipan kucing tersebut gitu teman-teman ya. Jadi hati-hati sekali kalau misalkan kalian mau menitipin kucing, jangan asal, jangan sembarangan ya teman-teman, salah-salah nanti kucing kalian malah akan sakit ya. Oke, see you next video. Dukung terus channelnya Suka Kucing, channel yang banyak membahas tips seputar merawat kucing. Buat kamu yang baru aja gabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga untuk menekan tombol lonceng supaya kalian bisa tahu ada updatean terbaru dari channelnya Suka Kucing ya. Terima kasih banyak teman-teman. See you next video. Sehat terus buat kamu yang ada di Malaysia loh. Buat kamu yang ada di Indonesia, satu bangsa satu tanah air, jangan lupa protokol kesehatan. Meskipun kita sudah vaksin yang kedua, tetap harus menjaga protokol kesehatan teman-teman. See you next video. Dukung channel gua. Bye.